Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang kembali di channel ini. Bagaimana kabar pemirsa sekalian? Saya doakan semoga sehat selalu dan salam akal sehat. Pemirsa, viral hashtag kabur aja dulu di berbagai platform media sosial. Buntut kekecewaan rakyat terhadap kondisi bangsa saat ini, mulai dari aspek ekonomi, sosial, keadilan, dan kesejahteraan. Terkait dengan hal ini muncul berbagai respon dari pemerintah. Mirisnya, direspon dengan sangat sinis, salah satunya oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Kabur aja dulu mas, itu gimana? Apa? Kabur aja dulu atau apa? Lah hashtag apa masa hashtag kita peduliin. Iya. Terakhir dari Kemenlu menyatakan kalau ya nggak masalah, itu hak dari Mau setiap warga. kabur aja lah, jangan balik lagi. Dan terkait dengan hal ini, mantan Menko Polhukam Mahfud MD memberikan tanggapannya. Beliau menilai bahwa statement tersebut sangatlah jahat. Mari kita simak bersama videonya dan harap tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Kabur aja dulu. Itu sebuah penjelasan. Di dalam kita frustasi, lebih baik keluar. Dan di luar lebih mudah. Bahkan yang mengatakan ini dulu Pak Jokowi sendiri loh. Ketika di sebuah sidang kabinet, ketika undang-undang tentang cipta kerja itu dirumuskan, itu penjelasan Pak Jokowi bagus. Kita akan mempermudah orang berinvestasi agar di dalam negeri lapangan kerja meluas, orang berinvestasi mudah. Gitu. Di Indonesia itu berbelit-belit sehingga perlu diciptakan omnibus law, di mana ada satu pintu perizinan, sekali masuk sekali jadi. Pak Jokowi akan memberi contoh pada waktu itu. Apa contohnya? Contohnya saya ke Dubai atau ke Qatar gitu ya. Saya ke Dubai ngurus izin, hanya tidak sampai 1 jam sudah keluar. Nah kalau di Indonesia harus lewat pintu ini, syarat itu, syarat itu. Nah kalau di Indonesia sendiri dipersulit begitu, orang kan lebih banyak kabur ke luar negeri. Oleh sebab itu, mari kita beri pelayanan yang bagus di luar negeri. Hapuskan korupsi, hapuskan pintu birokrasi yang bertele-tele. Nah kalau tidak kayak gitu, orang cari kerja di luar negeri. Itu kan waktu itu kata Pak Jokowi. Jadi benar sekarang ini. Oh ya kalau bertele-tele kayak gitu, kabur aja ke luar negeri. Nah, jadi itu pernyataan keras dari masyarakat, kabur aja dulu daripada pemerintahnya kayak gini kan gitu. Nah, Mas Rizal, saya ingin sampaikan data yang saya ketahui sampai dengan akhir tahun 2023. Berapa jumlah warga negara Indonesia, pekerja migran Indonesia di luar negeri? Itu jumlahnya 9 juta orang. 4,5 juta di antara mereka itu ilegal. Kabur dari dalam negeri ke luar negeri karena mempertarungkan hidup di sana. Di Indonesia nggak bisa hidup, dia lari ke Malaysia, istrinya ditinggal. Dia merawat anak orang di luar negeri, anaknya sendiri tidak ada yang merawat di dalam negeri. Ada yang mempertaruhkan nyawa di tengah lautan karena menjadi pegawai-pegawai, pekerja-pekerja kapal layar. Lalu kalau mati tinggal dilempar ke laut. Anda tanya ke orang NTT, berapa setiap hari mayat orang NTT dikirim dari luar negeri, disiksa dan sebagainya karena mereka kabur dari dalam negeri untuk mencari hidup di luar negeri. Nah itu kalau negara tidak menyediakan hal seperti itu, ya orang ya kabur aja kan gitu kan. Banyak yang saya dengar itu dari studi-studi pekerjaan bisnis misalnya ya. Anak-anak muda di Indonesia mau cari izin di Indonesia susah setengah mati. Oleh sebab itu mereka-mereka yang mulai membangun kerja dalam startup itu mencari izinnya ke Singapura, ke Dubai, kemana. Mereka sebentar dapat di sana langsung operasi. Apa yang terjadi? Di Indonesia mereka dipersulit, di luar negeri mereka dilayani dengan baik. Ya kabur aja, yang tidak punya ijazah kaburnya dengan ilegal. Lalu harga diri bangsa kita itu menjadi terinjak-injak. Saya teringat ya, ketika di tahun 2000-an gitu ya, ketika Pak Amin Rais itu masih menjadi Ketua MPR, dia berkomentar begini, ketika dia menyindir Mahathir Mohamad, bahwa Mahathir Mohamad itu berlaku sewenang-wenang kepada Anwar Ibrahim. Pada waktu itu kan Anwar Ibrahim sedang, taruhlah dalam bahasa politik, ya sedang direpresi gitu ya, berlaku sewenang-wenang. Pokoknya jelek-jelekan Mahathir lah Amin Rais. Waktu itu hanya dijawab satu kalimat oleh Mahathir. Amin Rais nggak usah banyak ngomong, ngurusi negara orang lain. Wong bangsanya sendiri menjadi pekerja ilegal di sini. Nah sesudah itu kan ada peristiwa pembuangan ratusan orang ilegal di Antikong oleh orang Malaysia. Dilepas di tengah kapal. Nah itu karena di dalam negeri sendiri nggak kita bisa ngurus. Nah dari waktu ke waktu kita katakan itu, tetapi tetap saja orang merasa apa yang bisa kita dapat dari dalam negeri ini. Kita yang begini kaya,
yang miskin terpaksa menyabung nyawa di luar negeri, yang pinter-pinter menjadi pekerja-pekerja profesional di luar negeri. Ada yang jadi dosen, ada yang kerja di Boeing, ada yang kerja macam-macam di Korea, di mana, di pabrik-pabrik ternama dengan gaji-gaji yang besar, karena di dalam negeri tidak dihargai. Nah, oleh sebab itu harus dimaknai begini, kabur aja dulu itu ya harus dimaknai orang ingin mencari keadilan susah di dalam negeri. Jangan dijawab dengan mengatakan kabur ya sudah, kabur aja sudah, itu nggak usah kembali, ngapain lu gitu. Nah itu pernyataan jawaban yang sangat jahat. Orang mau cari selamat, kabur itu biar bisa hidup, lalu malah nggak boleh pulang. Bukannya malah sadar bahwa di Indonesia perlu dibersihkan dari itu. Nah, Indonesia sudah baik loh. Indonesia sudah baik, Mas, mengatakan kabur aja dulu. Karena itu mengikuti paham agar negara tidak rusak, saya tidak memberontak, kabur aja kan gitu kan. Nah, di negeri lain diusir pemerintahnya. Hasina diusir, ya kan? Di Syria diusir, di Syria, Tunisia diusir semua. Nah, kita mau kabur aja cari hidup lalu nggak boleh pulang. Itu jawaban yang sangat tidak bijaksana menurut saya. Ya. Nah, begitu aja. Kita ini ingin baik-baik. Kalau nggak bisa hidup ya kita cari hidup di mana? Kan gitu. Rakyat itu harus dipahami. Kalau saya sih bisa hidup, Mas. Saya kan sudah mengalami berbagai tugas, dan artinya saya tidak pernah punya semboyan kabur aja dulu. Tapi saya maklum kalau ada orang mengatakan kabur aja dulu. Di sini sulit, di sini banyak koruptornya dan sebagainya dan sebagainya. Itu seharusnya direspon dengan baik, bukan diejek gitu. Negaranya dibangun dengan nasionalisme, rasa cinta kepada bangsa dan negara ini. Karena apa? Karena nasib, sejarah dan tujuan yang sama. Kita akan hidup bersama secara adil di negara ini. Kalau mau miskin, ayo miskin bersama. Gitu, agar apa? Bahwa kemiskinan itu bukan karena kejahatan dilakukan oleh pengusaha, tapi penguasa. Tetapi karena kita belum mampu menggunakan sumber daya alam. Nah, nasionalisme seperti itu bisa luntur. Ya, nasionalisme, rasa cinta kepada tanah air, menghormati pejabat, menghormati pemerintah itu bisa luntur secara pelan-pelan kalau ketidakadilan itu dibiarkan tumbuh. Kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan terus tumbuh. Orang akan luntur. Untuk apa nasionalisme seperti ini? Saya kabur aja ke luar negeri, atau kalau yang ekstrim seperti di Korea dilawan, masuk penjara pemerintahnya. Seperti di mana itu Bangladesh diusir pemerintahnya, di Syria diusir kan gitu. Nah, kita nih baik-baik gitu. Saya cari di dalam nggak bisa, kabur aja dah dulu gitu. Itu kan sebenarnya pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Di dalam NU itu jangan melakukan pemberontakan yang menyebabkan negara macet sehingga rakyat lebih sengsara. Kan itu jawaban yang netral daripada ngusir orang. Nah, akumulasi dari ketidakpuasan seperti itu memang bisa pada akhirnya membuka pintu dengan cara-cara yang tidak wajar pada akhirnya. Nah, oleh sebab itu harus dimaklumi dan difahami, bukan dimusuhi. Orang mengatakan gitu itu harus dianggap sebagai masukan bagaimana nih sebaiknya negara kita kelola bersama. Hashtag kabur aja dulu dan Indonesia gelap atau Garuda hitam ya. Iya betul, simbol Garuda hitam Pak. Bukan Garuda biru lagi. Itu sebenarnya pasangan dari ekspresi kekecewaan. Tapi yang Indonesia gelap itu orang yang lebih mengajak secara lebih dinamis. Kita tetap di dalam, tapi kita menerangi Indonesia yang gelap ini dengan gerakan-gerakan yang sportif, terukur, objektif gitu. Sehingga muncul Indonesia gelap. Ayo kita sadarkan sekarang Indonesia ini gelap. Oleh sebab itu kita jangan putus asa, karena saya teringat apa yang ditulis oleh Mas Sukidi ya di dalam harian Kompas pada tanggal 9 Januari tahun 2005 ini, dan juga dipidatukan di Nurholis Majid Society pada 30 Desember tahun lalu 2004. Mas Sukidi maksudnya alumni Harvard ya sekarang pemimpin. Ya, Mas Sukidi alumni Harvard itu. Ya. Jadi dia mengutip Jalaluddin Rumi agar kita ini tidak putus asa. Jadi begini dia kutipannya itu. Jalaluddin Rumi itu mengatakan, jika di sekelilingmu tanpa gelap gulita, maka lihatlah barangkali dirimu bisa menjadi seberkas sinar kecil yang bisa menerangi. Jadi ini sekarang ini nampaknya Indonesia gelap memang di pandangan anak-anak muda yang membuat hashtag itu, dan kita semua gelap ini mau kemana? Katanya mau ke sana, di lapangan tidak jalan. Petanya mau kemana? Tidak jelas. Lalu muncullah tagar Indonesia gelap. Mari kita berkumpul sebagai lilin-lilin agar lilin yang kecil-kecil itu kalau bersatu menjadi obor yang besar. Oleh sebab itu mari kita mencoba menjadi lilin agar kegelapan tidak berlanjut. Kita buat penerangan, buat obor yang besar. Karena setiap kita menjadi lilin, mari kita berkumpul di dalam sebuah gerakan Indonesia menjadi terang.